아니에요. 진짜 많이 좋아합니다. Film diawali dengan ditampilkannya seorang pemuda yang sedang dirawat di rumah sakit umum Incheon, Juan karena penyakit hepatitis. Dia bernama Lee Jang-hyuk. Di ruangan Hyuk dirawat, ada 3 pasien pria lainnya yang juga dirawat. Ayah dan ibu Hyuk menengok di rumah sakit, namun kesalahpahaman terjadi. Orang tua dan teman-teman Hyuk menganggap penyakit Hyuk menular, jadi mereka tampak lucu ketika berusaha menghindari kontak langsung dengan Hyuk. 손이 좀 노래지. 진짜 엄마가 좋은 거 많이 보내줄게. 엄마가 사랑해 아들. Di rumah sakit tempat Hyuk dirawat, ada seorang perawat cantik bernama Jung Daon. Dia menjelaskan bahwa penyakit hepatitis tidak menular kepada pasien lainnya. Daon kemudian memberikan Hyuk perawatan lebih berupa kecupan pada air infusnya. Melihat itu, Hyuk salah sangka dan menganggap bahwa dirinya sudah jatuh hati pada Daon. Malam harinya Hyuk keluar dari kamarnya, lalu menemukan Daon sedang sebat di lorong tangga. Sempat mereka ngobrol, lalu suster senior datang dan menegur mereka yang sedang membawa rokok yang sedang menyala. Daon kaget dan refleks melimpahkan kesalahan tersebut kepada Hyuk. Esoknya, Daon menghampiri Hyuk di kamarnya dan meminta maaf atas kejadian kemarin. Dia menjelaskan jika dia bisa dipotong gaji jika ketahuan merokok. Hyuk tak masalah. Kemudian, Daon merecoki makanan Hyuk. Hyuk hanya terpana melihat itu. Malam harinya ketika Daon sedang kunjungan ke kamar Hyuk, dia tertidur di sebelah Hyuk. Saat itu Daon terlihat aneh. Nampak juga ketika Daon hendak menyeduh kopi, dia tidak jadi. Bahkan ketika Hyuk sedang menunggu di lorong tangga sambil membawa rokok untuk Daon memarahinya. Melihat Daon sering terlihat mengantuk, Hyuk pada malam hari memanggil Daon melalui panggilan perawat dan menyuruhnya untuk tidur di sebelahnya. Nanti Hyuk akan membangunkannya. Hari berganti hari, tampak mereka semakin akrab. Di pagi harinya ketika kunjungan dokter, Hyuk melihat ada perawat laki-laki yang menggoda Daon. Hyuk juga kaget ketika dia sudah diperbolehkan untuk pulang. Namun karena Hyuk masih ingin tetap di dekat Daon, dia menolak. Melihat itu, ketika kunjungan dokter selesai, Daon dimarahi oleh suster senior karena dia menuduh Daon mengatakan sesuatu sehingga pasien Hyuk tidak mau pulang. Hari di mana Hyuk harus pulang tiba, namun dia tidak menemukan Daon. Hyuk dijemput oleh kedua orang tuanya. Lalu setelah pulang dia berkumpul bersama kawan-kawannya. Mereka membahas Daon. Esoknya Hyuk menyelinap ke meja perawat dan berusaha untuk mencari tahu nomor Daon. Namun karena suster senior memergokinya, dia hanya mendapatkan 7 nomor awalnya. Hyuk tidak menyerah. Lalu dia membuat daftar nomor sisanya dan segera menghubunginya satu persatu. Akhirnya dia bisa mendapatkan nomor Daon. Ternyata Daon tidak muncul karena dia sedang sakit. Hyuk menyampaikan perasaan dia yang sebenarnya. Mendengar itu, Daon mengundang Hyuk untuk hadir ke rumahnya. Hyuk girang dan bergegas. 오실래요? Sesampainya di rumah Daon mempersilakan Hyuk untuk duduk. Hyuk nampak canggung. Setelah ngobrol singkat, Hyuk pamit pulang. Namun Daon tak mengizinkannya dan menawarkan Hyuk untuk menginap. Esok paginya, Hyuk mengganti lampu rumah yang rusak dan memasak beberapa menu makanan untuk mereka sarapan. Daon menangis dan mengucapkan terima kasih atas bantuan Hyuk mengganti lampunya. Sejak saat itu, mereka berdua semakin dekat. Bahkan, Hyuk berani memberitahu orang lain bahwa Daon adalah kekasihnya. Hyuk juga sering berkunjung ke rumah sakit untuk menemani Daon serta menjemputnya di waktu pulangnya. Sampai di suatu hari, Daon mengajak Hyuk untuk liburan ke Pulau Jeju karena dia mendapat tawaran liburan dari temannya. Hyuk menyanggupi itu, lalu kemudian mereka berbelanja untuk membeli jaket kapelan. Namun karena jaket tersebut tidak muat untuk Hyuk, mereka batal membelinya. Kemudian ketika mereka bertemu, Daon memberi hadiah sepatu untuk Hyuk. Hyuk senang dan berjanji akan menggunakan sepatu itu untuk berolahraga agar Natal tahun depan saat mereka liburan ke Pulau Jeju, mereka bisa menggunakan kaos kembaran.
Hyuk bersemangat dan Daan senang mendengarnya. Adegan kemudian beralih ke seorang pemuda yang sedang berlari menggunakan sepatu lama yang sama persis yang digunakan oleh Hyuk. Ya, orang itu bernama Hyuk. Diperlihatkan bahwa Hyuk dan Daan tinggal bersama. Setelah membuang sampah, Hyuk pergi ke kantor. Saat sedang bekerja, dia dipanggil oleh atasannya dan diberitahu bahwa dia dikirim ke sebuah perusahaan besar untuk mengembangkan karirnya. Kemudian Hyuk datang ke rumah sakit dan memberitahu Daan bahwa dia akan dikirim ke perusahaan besar. Mendengar itu, Daan sepertinya kurang menyukainya karena Hyuk mengambil keputusan tersebut tanpa mendiskusikannya dengannya. Tapi Daan tak punya pilihan lain selain mendukung Hyuk. Hyuk kemudian menjemput Daan dan memperkenalkan mobil barunya. Hyuk harus membeli mobil karena dia harus pergi pulang selama bekerja di luar kota. Esok paginya, Hyuk tiba di perusahaan besar tempat dia harus bekerja. Dia diperkenalkan oleh manajernya ke pemilik perusahaan selaku orang yang ahli di bidang pengembangan struktur, bersama anak baru lainnya bernama Boyong yang ahli di bidang desain konstruksi. Hyuk kemudian menelpon bosnya di perusahaan lama dan komplain karena selain dia ada anak baru lainnya di perusahaan besar itu. Hyuk khawatir dia punya saingan untuk menjadi karyawan tetap di sana. Mendengar itu, bos lamanya tertawa dan meminta Hyuk untuk lebih giat dalam bekerja supaya diterima menjadi karyawan tetap. Waktu makan siang datang, manajernya hanya makan bersama dengan sesama karyawan tetap. Hyuk dan Boyong tidak diajak. Di hari kemudiannya, ketika Hyuk membeli kopi untuk dibagikan kepada bos dan rekan-rekannya, Boyong mengambil itu dan membagikannya ke bos mereka, serta lainnya, dan mengambil pujiannya untuk dirinya sendiri. Melihat itu, Hyuk keberatan dan menilai dia sedang dikerjai oleh Boyong. Adegan beralih ke situasi di mana Hyuk sedang bekerja membuat desain substruktur. Boyong berkata kepadanya bahwa seharusnya mereka membuat desain jembatan yang telah dijelaskan saat meeting. Hyuk mengikutinya dan alhasil dia kena marah bosnya karena ternyata yang sebelumnya dikerjakan oleh Hyuk sudah benar. Hyuk sangat kesal dan menceritakan semua yang dialaminya ke Daan. Daan juga ingin bercerita bahwa dia memiliki pasien menyebalkan di rumah sakit. Hyuk tak menanggapinya. Kemudian, Daan ingin mengajak Hyuk untuk liburan ke Pulau Jeju saat Natal. Hyuk menyerahkan pilihan itu kepada Daan karena dia sedang kesal memikirkan bagaimana cara membalas Boyong. Esok paginya, ketika desain jembatan disampaikan di meeting pagi, desain tersebut mendapat apresiasi oleh pemilik perusahaan, Boyong yang mendesainnya. Namun dipatahkan oleh Hyuk karena dia menilai di daerah rawan banjir tersebut desain itu akan hancur diterjang banjir. Benar saja, setelah diuji coba, jembatan hancur. Pemilik perusahaan kemudian menugaskan Boyong dan Hyuk untuk memperbaiki desain jembatan tersebut. Di tengah kekesalan Boyong, dia kemudian mendesain ulang jembatan itu. Namun selalu gagal dan gagal setelah dikoreksi oleh Hyuk. Malam harinya ketika Hyuk ingin pulang, dia didatangi oleh, kita panggil saja Paman Rambut Putih si penjaga gedung. Paman Rambut Putih memberikan apresiasi kepada Hyuk karena berhasil membuat Boyong tidak pulang malam itu. Hyuk bingung. Sesampainya di rumah, Hyuk dengan gembira bercerita jika dia berhasil membalas dendam. Hyuk lalu tertidur begitu saja tanpa sempat ganti baju. Esoknya, Daan meminta Hyuk untuk pulang setiap akhir pekan saja agar Hyuk tidak kecapean di jalan. Hyuk mengiyakan. Sesampainya dia di kantor, Hyuk melihat Boyong yang belum mandi dan masih terjaga. Bahkan sampai malam hari lagi dia masih belum tidur. Kemudian Paman Rambut Putih kembali datang dan menggoda Hyuk untuk tidak melewatkan kesempatan yang ada. Hyuk kemudian menegur Boyong soal makan sambil bekerja. Namun kemudian Hyuk berteriak frustasi soal jembatan itu. Hyuk iba melihatnya, kemudian memberikan masukan mengenai desain jembatan tahan banjir itu. Bahkan, saking seriusnya mereka bekerja, Hyuk tak mendengar notifikasi di HP-nya. Esok paginya saat meeting, mereka berhasil soal jembatan itu. Pemimpin merasa sangat senang. Kemudian, manajer Kim mengajak semua timnya untuk makan malam. Daan kembali mengirim pesan ke Hyuk, namun Hyuk tidak bisa meninggalkan acara itu begitu saja. Tengah malam ketika Hyuk pulang, Daan tak ada di rumah karena kepala perawat merubah jadwal lemburnya.
Hyuk diminta mengganti bohlam lampu, namun tidak langsung dia kerjakan karena sudah lelah. Esok paginya, manajer Kim memanggil Hyuk dan Boyoung yang memberitahu mereka untuk mulai mengerjakan semua proyek yang sedang dikerjakan oleh tim 3. Dari sini bencananya dimulai. Hyuk mulai lebih sering bersama Boyoung dan Hyuk mulai memperhatikan hal-hal kecil dari Boyoung. Boyoung juga menyukainya. Daan mulai sulit mendapatkan perhatian Hyuk karena dia sangat sibuk. Esoknya ketika presentasi, mereka berdua kembali sukses mendapat pujian bos besar akan hasil kerja mereka. Boyoung kemudian mengajak Hyuk untuk makan malam. Di sela makan malam itu, Daan menelepon dan meminta Hyuk untuk pulang. Dia ingin memberitahu sesuatu namun Hyuk berbohong bahwa dia sedang ada pekerjaan. Tengah malam saat Daan pulang, dia mendapati lampu belum diganti. Di waktu yang sama, Hyuk dan Boyoung sedang bekerja berdua. Boyoung menggoda Hyuk, namun Hyuk masih belum berani memproses Boyoung. Setelah melewati macet, akhirnya Hyuk sampai di rumah, namun Daan langsung meminta Hyuk membuang sampah malam itu. Keributan terjadi malam itu. 지금 쓰레기 하나 버리는 것 때문에 너무 너는 안 보여? 안 반가워? 네가 쓰레기랑 전구 가는 거에 걔 졸라 여기까지 오느라고 차 졸라 개막. Di tengah keributan itu, Daan memberitahu bahwa dia telat datang bulan. Hyuk yang sudah lelah tak siap mendengar kabar tersebut. Beberapa hari setelahnya, Hyuk mengantar Daan untuk cek kehamilan ke dokter. Mereka tampak seperti memendam bebannya masing-masing. Bahkan saat Hyuk cuti pun, HP-nya selalu ada notif soal kantor. Sejak malam itu, Hyuk semakin kelelahan karena setiap hari dia harus pulang untuk menjaga Daan yang sedang hamil. Belum lagi tekanan di kantor dan kemacetan di jalan yang membuat dirinya semakin stres. Melihat Hyuk seperti itu, Boyoung kemudian melarang Hyuk untuk pulang dengan alasan kinerja mereka melambat. Namun itu hanya akal-akalan untuk menggoda Hyuk. Cara itu berhasil, Hyuk kembali lebih ceria dan bersemangat, serta kinerja mereka kembali menaik. Di malam lainnya, Hyuk dan Daan janjian untuk ketemu. Mereka jalan bareng, namun tak tampak kesenangan di wajah Hyuk. Daan nampak kecewa. Di perjalanan pulang, ketika mereka sedang bertengkar, Hyuk tak sengaja berkata, "Boyoungku yang cantik." Ketika sedang merayu Daan, Hyuk bahkan memesan makan yang biasa dipesan oleh Boyoung. Mereka ribut hebat. Hyuk tak terima dibilang selingkuh karena merasa memang tidak melakukan apa-apa terhadap Boyoung. Daan juga sedang sensitif, sehingga keluarlah semua apa yang dia tahan selama ini. 이젠 나 보고 싶어서 오지도 않. 너는 내가 안쓰럽니? Inilah akibat pergaulan bebas. Jangan ya dek ya. Lanjut. Setelah Daan turun dari mobil, dia tak menyangka Hyuk langsung cabut dan tak ikut turun menenangkan hatinya. Malamnya, Hyuk dan Boyoung kembali berdua. Hyuk menatap lama Boyoung, kemudian menjadi soang. Sosor terus. Perselingkuhan yang sebenarnya terjadi. Setelah itu, mereka berdua semakin memanas dan mesra. Hingga tiba di beberapa momen ketika Hyuk merasa bersalah setiap kali melihat perawat dan bayi. Bahkan saat sedang berbicara di telepon dengan bos lamanya, dia menerima pemberitahuan di HP-nya perihal liburan ke Pulau Jeju. Sejak hari itu, dia selalu menerima notifikasi di HP-nya soal liburan ke Pulau Jeju. Dan dia selalu bertanya-tanya, kenapa Daan tidak membatalkan rencana perjalanan mereka. Hal tersebut membuat Hyuk semakin merasa menyesal dan tidak enak hati sudah meninggalkan Daan. Esoknya ketika bos besar memberikan penghargaan kepada tim 3 yang dinilai sukses merancang tata kota, Hyuk dan Boyoung merasa keberatan karena nama mereka tidak disebut. Disitulah kontrak kerja mereka berdua telah selesai. Manajer Kim kemudian membuat pesta dan mengundang mereka berdua. Di tengah pesta itu, manajer Kim memberikan hadiah ke Pulau Jeju bagi pegawai yang sangat bersemangat. Hyuk kemudian melihat jadwal di HP-nya dan kembali menemukan bahwa jadwal liburannya bersama Daan belum dibatalkan. Hyuk segera bergegas ke kantor mengambil cincinnya dan Hyuk segera menyusul Daan di bandara. Terlihat Daan sedang di bandara menunggu seseorang. Hyuk menemukannya dan segera turun kemudian berlari ke arah Daan. Apes dia bertabrakan dengan seorang pria. Daan mendekati mereka dan malah menolong pria di sebelahnya, bukannya Hyuk. Ternyata yang ditunggu oleh Daan bukannya Hyuk, namun Hyuk Chabi. Sebagai informasi, 1 tahun 7 bulan lalu Hyuk sakit dan dirawat di rumah sakit tempat Daan bekerja. Nama lengkapnya adalah Jang Hyuk.
Sedangkan pria cabi satunya adalah Lee Jang Hyuk. Mereka berdua jatuh hati saat Hyuk dirawat 1 tahun 7 bulan lalu. Kemudian 3 bulan lalu Lee Jang Hyuk dirawat karena sakit hepatitis, dan dia adalah pasien yang selalu dibicarakan kepada Hyuk saat Daan mengeluh. Ingat saat Daan tiba-tiba minta makanan Lee Hyuk, saat dia sering ketiduran di kasur Lee Hyuk, saat dia nggak jadi nyeduh kopi, dan saat dia marah karena Lee Hyuk menyalakan rokok agar Daan bisa sebat. Nah, itu karena dari kehamilan Daan, makanya dia bersikap seperti itu. Kalian juga ingat ketika Daan tidak masuk kerja sampai-sampai Lee Hyuk mencari nomor HP-nya. Itu karena momen saat Daan ditinggal Hyuk dan mengalami depresi. Namun Lee Hyuk hadir dengan usahanya dan kembali menghangatkan hati Daan. Lee Hyuk bahkan berinisiatif mengganti bohlam lampu tanpa diminta. Daan juga membuang cincin dari Hyuk. Dia jadi lebih sering minta dijemput oleh Lee Hyuk. Kemudian dia juga mengajak Lee Hyuk liburan ke Pulau Jeju bersamanya. Oleh karena itu, Daan tidak pernah membatalkan rencana liburannya ke Pulau Jeju. Adegan kembali ke saat ini, di mana setelah melihat Hyuk, Daan berpura-pura tidak mengenalinya. Sakit nggak tuh? Daan bahkan tidak memberikan pandangan terakhir untuk Hyuk. Hyuk sangat kesal. Dia kemudian bergegas kembali ke lokasi pesta kantornya untuk bertemu Boyoung. Boyoung menunjukkan poster liburan ke Pulau Jeju yang dia menangkan. Hyuk kemudian ingin melamar Boyoung, namun dia menolak karena merasa belum siap. Hyuk merasa double apes. Film selesai. Ending yang penuh penyesalan. Semoga teman-teman suka dengan ulasan saya. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Salam nomor 6 film.